Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang warisan di dalam Islam. Warisan di dalam hukum Islam itu memiliki dasar. Dasar yang pertama adalah Al-Quran, tepatnya di surat An-Nisa ayat 11, ayat 12, dan ayat 176. Kemudian keterangan untuk menguatkan di dalam Al-Quran ini diterangkan di dalam hadis dan juga ijtihad para ulama tentang warisan. Rukun waris. Yang pertama yakni mewaris, yakni orang yang meninggal dunia, ia yang mewariskan harta. Jadi ada orang, kemudian ada hartanya, ada yang ahli warisnya. Orang yang meninggal dunia ini disebut mewaris. Kemudian rukun berikutnya yakni ahli waris. Dia punya penerima warisan. Dia punya anak turun, punya keluarga yang bisa menerima warisan itu. Dan yang ketiga adalah harta warisan. Di mana orang yang meninggal dunia itu meninggalkan harta dan harta yang ini dinamakan dengan harta warisan. Kemudian golongan orang yang menerima waris. Yang pertama yakni zawil furud, yakni penerima bagian tetap. Bagiannya ini sudah ditentukan di dalam Al-Quran. Berapa sajakah yang diterima dan siapa saja yang berhak menerima ini sudah ada ketentuan di dalam Al-Quran. Kemudian asobah. Siapakah asobah ini? Yakni setelah semuanya dibagi warisan, kemudian masih tersisa harta, maka sisa harta itulah yang dinamakan dengan asobah. Kemudian zawil arham, yakni kerabat jauh, menerima warisan jika tidak ada asobah dan zawil furud. Besaran pembagian warisan. Pembagian warisan bervariasi. Suami atau istri bisa memperoleh setengah, seperempat, atau seperdelapan. Orang tua dan saudara mendapat 2/3, sepertiga, atau seperenam. Anak laki-laki mendapatkan 2 kali bagian lebih banyak daripada perempuan. Hijab. Jadi tidak semua keluarga, walaupun keluarga itu eh, merupakan ahli warisnya, itu menerima warisan. Ada yang menjadi penghalang atau bisa terhalang menerima warisan. Penghalang atau hijab di sini adalah penghalang warisan yang menyebabkan seseorang tidak dapat warisan. Seperti gugur hirman atau nukson ya. Firman atau nukson. Contoh, pembunuhan mau mewaris. Murtad juga bisa menjadi penghalang. Jadi orang yang melakukan pembunuhan, membunuh mewarisnya, maka yang membunuh ini, walaupun anaknya sendiri tidak akan mendapatkan warisan. Kemudian murtad, dia pindah agama Islam, maka orang ini terhalang untuk mendapatkan harta waris. Tata cara pembagian warisan. Yang pertama yang harus dilakukan, sebelum harta waris itu dibagikan, maka harta itu digunakan satu untuk melunasi hutang-hutang mewaris tersebut. Ya, hutang-hutangnya berapa saja itu digunakan untuk hartanya itu digunakan untuk melunasi. Dan kemudian wasiat, apakah punya wasiat ataukah tidak? Apabila punya wasiat, maka wasiat ini harus didahulukan dan mengambil harta dari harta yang ditinggalkan itu sebelum dibagikan ke warisan. Dan berikutnya juga adalah ditentukan ahli waris. Siapa saja yang berhak mendapatkan harta waris itu sudah harus dihitung dulu. Siapa yang meninggal, siapa yang tidak, siapa yang menerima, berapa-berapa, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga yakni setelah mengetahui, setelah harta dikeluarkan untuk hutang, wasiat, dan pengeluaran operasional lain di perawatan jenazahnya, kemudian sudah ditentukan siapa saja yang merupakan ahli waris, orang yang berhak menerima zakat, menerima warisan, maka kemudian didistribusikan, dihitung dan didistribusikan harta tersebut sesuai dengan ketentuan syariat dan dihitung secara adil. Hikmah hukum waris dalam Islam, yakni keadilan. Dengan harta waris, dengan pembagian harta waris, maka muncul sebuah keadilan. Dapat berapa, dapat berapa, dapat berapa, sudah ditentukan di dalam Al-Quran. Dengan hukum waris, Islam ini menciptakan keadilan dalam pembagian harta. Setiap ahli waris mendapatkan haknya. Kemudian, keluarga tetap utuh. Supaya tidak terjadi konflik, maka diatur di dalam Al-Quran
berapa saja dan pembagian ini. Dan kalau semua keluarga mentaati, insya Allah tidak terjadi percekcokan, keluarga akan utuh, keluarga besar itu akan utuh, rukun, damai. Kemudian dengan pembagian harta waris itu ada distribusi kekayaan. Meratakan distribusi kekayaan tidak hanya berpusat pada satu orang.